warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para ustazah, para ummahat, para akhwat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis taklim bulanan kaum ibu di Masjid Markas Syariah Megamendung. Alhamdulillah. Dan hari ini Bu sekaligus penutupan sementara. Nah, sebab di hari Kamis ketiga bulan yang akan datang kita sudah masuk Ramadan. Karena itu hari ini penutupan sementara, kecuali pengajian bulanan yang di Petamburan. Itu hari Sabtu pertama dan hari Ahad pertama belum ditutup. Nah, kenapa belum ditutup? Karena diperkirakan puasa itu jatuh antara tanggal 11 atau 12 Maret. Tanggal 11 atau 12 Maret dan nanti kita lihat saja pengumumannya. Nah, karena itu sekali lagi kalau pengajian bulanan awal bulan yang di Petamburan belum ditutup. Ditutupnya nanti insya Allah bulan Maret yang akan datang. Tapi kalau ibu-ibu yang di Bogor, yang di Megamendung, hari ini sekaligus penutupan insya Allah. Nah, kenapa kita tutup Bu pengajian di di gunung ini? Karena selama Ramadan itu ada pesantren Ramadan. Yang diikuti satu oleh seluruh santri Markas Syariat ditambah santri-santri dari luar selama 20 hari. Di pesantren ini ada kegiatan itu belajarnya Bu dari mulai subuh sampai selesai tarawih. Terus selama 20 hari belajarnya maraton diikuti oleh banyak santri dari berbagai kalangan. Dan setiap malam di sini ada sholat tarawih satu malam 1 juz setengah. Jadi sholat tarawihnya 1 juz setengah. Sehingga malam 20 Ramadan di sini khatmul Quran. Jadi khatam Qurannya tuh malam 20 Ramadan. Tapi memang pesantren kilat ini belum ada untuk kaum ibu, belum ada. Ini baru ada untuk santri-santri lelaki. Nah, jadi kalau nanti ada anak-anak ibu, keponakan yang mau ikut, tinggal hubungi saja Markas Syariah insya Allah. Nah, baiklah ibu-ibu yang saya cintai, tadi pelajaran demi pelajaran sudah kita dengarkan dari ustazah-ustazah kita. Di sini tadi ada Sarifah Najwa, ada Sarifah Sami'ah, ada Sarifah Mumtaz. Yang alhamdulillah semua sudah memberikan ilmunya untuk kita. Begitu juga ada Habib Muhammad, Ustaz Asep lagi kurang sehat, ya Kiai Haji Asep Sofyan lagi kurang sehat sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Nah, baiklah ibu-ibu, waktu kita masih ada setengah jam sebelum masuk ke waktu zuhur. Karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, maka pada hari ini saya ingin membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan insya Allah. Nah, di sini hadis pertama yang ingin saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau nyatakan, man shoma ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis luar biasa Ibu. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sehingga nilai kesahihannya tidak kita ragukan lagi. Yang kedua, dalam hadis ini singkat, padat, ringkas, jelas.
Nabi menyampaikan kabar gembira untuk kita semua, di mana beliau mengatakan man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah, tidak minta dipuji oleh orang, atau ingin mengharapkan sesuatu di luar daripada keikhlasan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan seperti itu, iman wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka apa ganjarannya? Ghufirolahu, niscaya pasti Allah ampuni baginya ma taqaddama min dzambih, apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Subhanallah. Bu, kita di sini ada yang bersih dari dosa enggak? Kita manusia semua punya dosa, mau laki, mau perempuan, mau kiai, mau santri, mau nyai, mau santriwati, pasti punya dosa. Nah, puasa Ramadan ini termasuk salah satu cara bagaimana Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kesalahan kita, Allah bersihkan diri kita dari segala kesalahan, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kapan lagi kita bersihkan diri dari dosa? Kapan lagi kita sucikan diri kita daripada kesalahan kalau bukan di bulan Ramadan? Jadi manfaatkan betul, Bu. Jangan sampai bulan Ramadan nanti ada yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jangan. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Islam, salah satu daripada rukun Islam adalah puasa Ramadan. Puasa. Nah, jangan sampai berbagai macam alasan kita gunakan, kita seenaknya meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dalik. Ingat, Bu, ya, puasa itu rukun Islam, sama seperti sholat. Sholat itu rukun Islam, puasa itu juga rukun Islam. Nah, jadi jangan sampai puasa ini kita lalaikan. Sebagaimana kita wajib menjaga sholat kita, kita juga wajib menjaga puasa kita. Hanya saja tadi saya sampaikan, Bu, bahwa puasa ini punya nilai yang sangat istimewa. Dia punya kekuatan untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Nah, itulah pentingnya kita ibadah. Ada dosa, Bu, yang bisa dihapus dengan sholat. Tapi ada juga dosa yang bisa dihapus dengan puasa. Ada lagi dosa yang bisa dihapus dengan sedekah. Nah, klasifikasi dosa-dosa mana yang dihapus dengan sholat, mana yang dihapus dengan puasa, mana yang dihapus dengan sedekah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, makanya kita lakukan segala kebaikan, kerjakan semua kebaikan. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Karena kadang-kadang ada satu amal baik yang mungkin kita lihat nggak seberapa, tapi justru itu yang membuka pintu rahmat dan maghfirah Allah bagi kita. Kadang-kadang ada satu amal baik nggak seberapa, tapi ternyata gara-gara amal baik tersebut justru dosa kita semua diampuni oleh Allah. Nah, seperti yang Nabi cerita, Bu, ya, bagaimana ada seorang perempuan pelacur. Oh, itu kalau udah disebut pelacur, saya udah nggak bisa cerita dosanya lagi tuh. Setiap hari dia jual diri, setiap hari dia berzina. Tapi suatu ketika, begitu dia melihat ada seekor anjing kehausan, dia bantu. Dia bantu dengan tulus, dia bantu dengan ikhlas, saudara. Karena dia iba, ada rasa iba, rasa kemanusiaannya yang tinggi. Dia nggak tega lihat ada hewan, saudara, yang kehausan. Dia ambilkan air, dikasih minum, saudara. Gara-gara dia perbuat begitu, itu Allah buka pintu rahmat dan maghfirah buat perempuan tadi. Sehingga perempuan ini dapat taufik dan hidayah oleh Allah. Dia taubat kepada Allah dan semua dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, Bu. Saya mau tanya, dosa pelacur itu kecil atau besar, Bu? Dosanya luar biasa. Itu Allah siapkan siksa neraka yang luar biasa. Tapi kok begitu mudah Allah maafkan? Saudara, itu tadi. Dia berbuat suatu kebaikan, ikhlas, tulus, saudara, karena ada rasa kemanusiaan.
Akhirnya Allah buka pintu taufik hidayah, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia rahmat dan maghfirah. Kalau orang sudah dapat rahmat dari Allah, itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Karena satu rahmat Allah saja bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Satu rahmat Allah saja bisa menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun. Nah makanya kalau kita berbuat baik, Bu, berbuat baik, ikhlaskan niat. Kita nggak sangka. Kadang-kadang gara-gara satu perbuatan, justru itu yang akhirnya membuka pintu rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Insya Allah. Nah makanya, nah kalau amal-amal seperti itu saja bisa membuka pintu rahmat maghfirah, bagaimana pintu-pintu kewajiban? Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Itu kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, saudara, maka niscaya Allah akan buka semua pintu kebaikan untuk kita. Insya Allah. Nah khusus tentang puasa, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada satu hadis lagi yang tidak kalah menariknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim radhiyallahu anhuma. Di mana di sini diceritakan, saudara, juga dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal daripada anak cucu Adam itu miliknya, buat dia, illa shaum, kecuali puasa. Kemudian dilanjutkan di sini, saudara. Jadi hadis ini, Bu, ya, hadis ini merupakan hadis qudsi. Jadi Nabi meriwayatkan kepada kita bahwasanya Allah berfirman. Ya, Ibu mesti bisa bedain. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nah, kalau ayat Al-Quran, Al-Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Redaksi dan maknanya, isi kandungannya datang dari Allah dan lewat proses pewahyuan, lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu juga firman Allah. Nah, sama dengan Al-Quran firman Allah. Hanya saja hadis qudsi itu, Bu, tidak lewat proses pewahyuan, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, dia bisa melalui mimpi Nabi yang benar, bisa melalui ilham yang diterima oleh Nabi. Nah, jadi bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran makna dan redaksi turun dari Allah, sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Susunan kalimatnya datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis Nabawi sabda Nabi. Jadi murni memang makna dan redaksi datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita baca tadi, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu hadis nabawi. Nah, itu hadis nabawi, artinya memang keluar dari mulut Nabi. Redaksi dan makna memang dari Nabi. Nah, yang sekarang ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum. Jadi ini hadis dari Nabi yang Nabi riwayatkan datang dari Allah. Artinya apa? Hadis qudsi. Nah, di mana Allah mengatakan, saudara, Nabi menyampaikan bahwa Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal ibadah perbuatan anak cucu Adam, perbuatan manusia, itu milik dia, itu pribadi dia. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Ada apa dengan puasa? Allah menyatakan, wa ana ajzi bih, aku yang akan langsung memberikan ganjarannya. Artinya ganjaran yang Allah siapkan begitu besar, yang gak mudah didapat oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, hadis ini sudah cukup dalil buat kita betapa hebatnya kedudukan puasa, betapa dahsyatnya pahala puasa, betapa luar biasanya peran puasa bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dikatakan di hadis ini, wala khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah
lebih harum daripada aroma wanginya misik. Misik itu wanginya luar biasa, Bu. Misik yang asli itu wanginya enak dan awet. Nah, sekarang dalam hadis qudsi Allah sendiri yang menyampaikan, saudara, bahwa bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah, ya, itu lebih bagus daripada wangi misik. Nah, maka itu, Bu, makanya kenapa di bulan Ramadan kalau sudah lewat zuhur, kalau sudah zawal matahari, makruh kita pakai siwak, makruh kita menggosok gigi. Kenapa makruh? Karena kalau setelah zuhur kita sikat gigi, kita pakai siwak, kita menghilangkan bau, makruh. Kenapa mesti dihilangkan? Justru bau mulut orang puasa tadi itu Allah lebih suka daripada wanginya misik. Kecuali kalau bau mulutnya bukan karena puasa, Bu, ya. Nah, kalau sekarang bau mulut ya dihilangin baunya, Bu. Kalau baunya nggak hilang-hilang, berobat ke dokter, Bu, ya. Bu. Kalau bau mulutnya nggak dihilang, terus suaminya pada lari, Bu. Nah, ini saya bicara nih puasa, lagi puasa, ba'da zuhur jangan sikat gigi atau pakai siwak. Makanya begini, Bu. Kalau sebelum zuhur ada orang bersiwak, hukumnya sunnah. Enggak sengaja karena dia bersiwak, ada yang ketelan, enggak sengaja, maka puasanya tidak batal. Loh, kok tidak batal? Karena dia sedang melaksanakan yang sunnah. Melaksanakan yang sunnah enggak sengaja, ada sesuatu masuk ketelan, maka puasanya tidak batal. Jelas, Bu, ya? Tapi ada orang ba'da zuhur, dia bersiwak, hukumnya makruh. Enggak sengaja ada yang ketelan, batal puasanya. Lah, kok batal? Karena setelah zuhur dia bukan lagi melakukan yang sunnah, dia lagi melakukan yang makruh. Kalau melakukan yang makruh ketelan, batal, Bu. Nah, tapi kan enggak sengaja, bukan enggak sengaja, itu namanya ceroboh. Bu, tahu ceroboh? Sembrono, tahu sembrono? Orang Bogor bilang apa? Sembarangan. Itu bahasa Sunda tuh, Bu, ya. Alhamdulillah abdi mah teu ngartos bahasa Sunda. Ngartosna seetik, lagi belajar ini sama Ki Asep dikit-dikit biar bisa bahasa Sunda, Bu, ya. Nah, biar besok-besok bisa ceramahnya pakai bahasa Sunda, Bu, ya. Insya Allah. Jadi sekali lagi nih, kalau sebelum zuhur bersiwak, enggak sengaja ada yang ketelan, enggak batal. Kenapa? Karena sedang melaksanakan yang sunnah. Tapi kalau setelah zuhur bersiwak, enggak sengaja ada yang ketelan, batal. Kan enggak sengaja juga, Habib. Iya, enggak sengaja, tapi dia lagi enggak melakukan yang sunnah, dia melakukan yang makruh. Kalau melakukan yang makruh enggak sengaja ketelan, batal. Itu namanya bukan enggak sengaja, sembrono, ceroboh, sembarangan. Nah, ngerti, Bu, ya? Alhamdulillah. Ada yang nanya soal wudhu. Nah, wudhu itu kan sunnahnya kita ke kumur, Bu. Ada madmadah, Bu, ya. Nah, ke kumur kalau lagi wudhu. Nah, ke kumur itu walaupun kita lagi puasa, mau sholat zuhur, mau sholat asar, hukumnya tetap sunnah. Nah, cuman ada, saudara, melebihkan dalam ke kumur. Nah, mubalaghah ini, fil madmadah. Kalau lagi nggak puasa, sunnah. Kalau kita ambil wudhu nih, itu juga sunnah, artinya kita lebihin airnya supaya mulut lebih bersih. Tapi ingat, kalau lagi bulan puasa, sebelum zuhur masih sunnah begitu. Nah, dia wudhu nih, dia banyakin air, tahu-tahu nggak sengaja ketelan, nggak batal. Tapi kalau setelah zuhur, wudhunya makruh. Bukan kekumurnya yang makruh, Bu. Kekumurnya nggak makruh. Kalau berlebihan dalam kekumur. Nah, kalau kekumurnya berlebihan, udah asar, dia masukin air, ketelan, batal. Nah, kenapa batal, Bu? Kan nggak sengaja. Bukan nggak sengaja, udah tahu makruh, dia kerjain. Itu namanya apa, Bu? Sembarangan. Nah, paham, Bu, ya? Nah, jadi hal-hal seperti itu jangan kita kerjakan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Bu,
Puasa itu hikmahnya dunia dan akhirat. Nabi mengatakan dalam satu hadis, sumu tasihhu. Puasalah kamu sekalian, niscaya pasti kamu akan sehat. Masya Allah, Bu. Bu, ternyata puasa itu bisa jadi obat. Bahkan dalam dunia kedokteran, puasa itu dijadikan bagian dari terapi. Nah, kebetulan di sini ada dokter nih, Bu. Nah, ini ada dokter nih. Sarifah Syifa. Ini ada dokter kita nih dari Jakarta sama rombongan majelis apa? Al-Ba'ith. Nah, ini kita punya tamu, Bu, hari ini, Bu, ya. Ada rombongan pengajian ibu-ibu dari Jakarta, namanya Majelis Taklim Al-Ba'ith. Nah, ini salah satu rombongannya ada dokter nih. Jadi kalau saya salah ngomong nanti soal medis biar dokter aja yang protes, Bu, ya. Bu, ternyata dalam dunia medis sudah ada penyelidikan sejak ratusan tahun yang lalu tentang hikmah puasa. Nah, ternyata puasa itu apa, Bu? Puasa itu satu, itu bisa menjadi terapi obat bagi yang punya sakit diabetes, sakit gula, sakit kencing manis, Bu. Banyak gak yang kena sakit gula? Nah, salah satu terapinya adalah puasa. Makanya Nabi suruh kita puasa bukan bulan Ramadan saja. Kita dianjurkan juga puasa Senin Kemis atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak puasa. Semua buat kesehatan kita. Semua buat kesehatan kita. Jangankan manusia, Bu. Tahu ayam? Ayam kalau bertelur, kemudian dia pengen keremin itu telurnya supaya menetes, ayam puasa, Bu. Dia tidak dikasih makan, dia nggak mau makan. Dikasih minum, dia nggak mau minum. Kenapa? Karena untuk netesin telur, ayam itu perlu menaikkan suhu badannya. Supaya badannya itu panas. Begitu badannya panas, telur-telurnya akan mudah untuk menetas. Bagaimana supaya badannya panas? Dia puasa. Jadi ayam paham untuk melahirkan generasi penerus yang bagus, puasa. Bu. Nah, ini kalau sama orang Megamendung saya kasih contoh satu lagi. Tahu ular, Bu? Wah, orang Megamendung udah kenal udah. Nah, karena di kebun sering ketemu ular, Bu, ya. Tahu dari Jakarta yang ketemu ular langsung lari gini. Bu. Ular kalau lagi mau ganti kulit bagaimana, Bu? Bergerak gak? Enggak bergerak, diam. Kita pikir dia mati, betul, Bu? Nah, dia diam, enggak bergerak. Itu bisa seminggu 2 minggu. Nah, orang yang enggak tahu dia pikir mati. Bukan, dia lagi puasa. Kenapa dia puasa? Supaya dia punya badan panas. Kalau badannya panas, kulit lamanya terkelupas. Begitu kulit lamanya terkelupas, datanglah kulit yang baru. Subhanallah, Bu. Makanya dalam dunia medis juga ada terapi puasa supaya apa? Enggak cepat keriput. Subhanallah, Bu. Ayo, mau lama enggak keriputnya? Atau mau buru-buru keriput? Perempuan paling takut sama keriput. Nah, kalau enggak mau cepat keriput, banyak-banyak puasa. Itu dokter-dokter udah membuktikan. Ternyata puasa bisa buat awet muda, bisa untuk menjaga kesehatan badan. Alhamdulillah. Nah, tapi niat puasa kita bukan buat sehat, untuk cari ridho. Nah, kalau cari ridho Allah, sehatnya ngikut, nggak usah khawatir. Tapi kalau niatnya cari sehat, ridho Allahnya belum tentu dapat, Bu. Nah, jelas, Bu, ya. Siap kita puasa nanti. Nah, jangan ada yang tinggalkan puasa. Dan tolong anak-anak kita dilatih, Bu. Anak-anak ibu tolong dilatih dari kecil untuk puasa. Ya, kalau anak tadi belum cukup umur, mungkin puasanya setengah hari. Ajak latih. Sebab banyak sekarang orang dewasa yang dari kecilnya nggak pernah puasa. Nah, begitu umur sudah 30-40 tahun, tobat mau puasa, wah itu tersiksanya luar biasa. Menderita dia karena nggak biasa. Maka itu anak-anak ibu yang perempuan, yang laki, biasakan untuk puasa. Saya dulu punya anak perempuan 7, Bu. Ada 7 putri saya. Itu dari mulai mereka masuk TK sudah saya ajak puasa. Puasa Senin Kemis. Ya, waktu TK setengah hari. Tapi begitu masuk kelas 1 SD
semuanya. Saya punya putri 7-7-nya. Saya ajak puasa Senin Kemis. Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa. Walaupun kita tahu mereka belum wajib, masih anak-anak, dibiasain. Nah karena dibiasakan begitu masuk bulan Ramadan, full puasa mereka. Karena udah biasa. Nah saya punya anak dari masih kecil, dari mulai kelas 1 SD, puasa Ramadannya udah full. Puasa Ramadan full, tahun berikutnya full, tahun berikutnya full. Kita didik anak-anak kita dari kecil, sehingga begitu mereka dewasa, mereka melihat puasa itu bukan beban. Nah, tapi puasa itu sebagai satu kewajiban dan kebutuhan, insya Allah. Nah itulah yang saya mau sampaikan. Akhirnya selamat datang kepada Majelis Taklim Al-Ba'its yang kalau nggak salah mau penutupan juga ya. Mau penutupan juga sementara untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Ba'its, para ustazahnya, jamaahnya semua selalu dilindungi oleh Allah, dirahmati dan diberkahi, digabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini jadi bareng-bareng ini kita penutupan semua. Mudah-mudahan penutupan ini menjadi penyebab daripada turunnya rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sambut dulu bulan Ramadannya rame-rame. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban sahral qiyami. Semua marhaban, marhaban sahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban sahral qiyami, marhaban ya qadimal an, anta li ghayah marami, bigudumik yanjaliran wa yazulul iqtimami, marhaban مرحبا سحر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا سحر القيام، مرحبا يا قرة عيان، يا شفاء كل سقامي، أنت موسم كل إحسان، يا مشرف بالدوام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. فيك ينشد كل إنسان للتلاوة والقيام، ويصفد كل شيطان ويكبل في المهام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. وكذا أبواب النيران فيه تغلد باحترامي، ربي أشملنا بإحسان واعف عنا يا سلامي، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. واختم العمر
بإيمان عند ساعة الحمام عم آبائي وولدان والقرابة والأرحام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام والصلاة الله ما بان فجر جليل الظلام تتغشى نسل عدنان أحمدا بدر التمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام صلوا على النبي. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi manfaat untuk kita semua. Yuk kita sambut bulan Ramadan dengan rasa senang, dengan rasa gembira, dan mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Tadi yang kita baca qasidah di situ disebutkan apa? Yang namanya bulan Ramadan yusaffat kullu syaitan. Semua setan itu Bu dibelenggu. Semua setan dibelenggu sehingga setan nggak bisa goda kita. Terus ada yang nanya, tapi bulan Ramadan masih ada aja tuh yang jahat, masih ada yang maksiat, kan setannya dibelenggu, berarti dirinya udah jadi setan Bu. Maksud saya dirinya udah jadi setan apa? Berarti selama ini dia terlalu mengikuti godaan syaitan sehingga hawa nafsunya sudah terbiasa melakukan apa-apa yang disukai oleh setan, sehingga begitu masuk bulan puasa ya setannya dibelenggu, tapi kan hawa nafsunya enggak. Nah jadi kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya itu tadi akhirnya dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak melakukan kebaikan, dia melakukan kemunkaran, melakukan kejahatan. Karena apa Bu? Itu tadi. Nah karena selama ini dia tidak melatih untuk mengendalikan hawa nafsu, dan di situ kita tahu kalau kita masuk bulan Ramadan tetap masih maksiat, baru kita tahu, oh ada nggak beres dengan hawa nafsu saya. Berarti hawa nafsu saya selama ini sudah dijajah oleh setan sehingga dia lebih menyukai maksiat daripada taat. Nah justru dengan puasa itu kita dilatih untuk agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya lihat Bu, di bulan Ramadan makan minum itu halal, tapi di siang hari nggak boleh kita kerjakan. Kita menahan diri dari yang halal. Kita menahan diri dari yang halal. Suami istri itu berhubungan halal, dia nikah, tapi di siang hari bulan Ramadan nggak boleh. Artinya dilatih dengan puasa untuk menahan diri, menahan hawa nafsu dari yang halal, dengan harapan kalau selama 1 bulan dia mampu menahan diri dari yang halal, diharapkan setelah Ramadan dia akan lebih mampu menahan diri dari yang haram. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah, jadi Ramadan itu pelatihan yang luar biasa. Nah mudah-mudahan ibu-ibu setelah dengar begitu insya Allah bisa puasa dan bisa mendapatkan kesehatan. Amin. Tapi syarat Bu ya, Bu, kalau puasanya mau sehat, tiru puasanya Nabi. Nah puasanya Nabi apa? 1, pakai niat. Sebab beda Bu. Ibu malam niat, katakan puasa sunnah nih ya. Ibu malam niat, besok mau puasa. Itu besok sepanjang hari ibu kuat nahan haus dan lapar. Tapi suatu ketika ibu nggak niat puasa, tahu-tahu pagi nggak makan, siang udah lapar belum? Lapar. Sore makin lapar. Nah disitulah perannya niat. Niat itu di malam hari begitu kita niatkan nawaitu sauma ghaden an ada'i fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu kita pasangkan niat Bu ya, dari dalam jiwa kita itu ada instruksi ke otak kita, ke akal kita. Otak ini langsung memberikan instruksi ke seluruh jaringan di tubuh.
hei lambung, hei usus, hei pankreas, hei limpa, hei liver, semuanya diperintahkan. Ingat, besok kita akan berpuasa. Selama sekian belas jam kita tidak akan ada asupan makan dan minum. Jadi hemat-hemat keluarkan energi. Hemat-hemat keluarkan itu kelenjar hormon dan lain sebagainya. Jaga. Nah begitu ada perintah sedemikian rupa, semua tubuh kita dalam keadaan siaga. Begitu besok kita puasa, nggak berasa. Sampai sore, makanya kan ada yang nanya, kenapa ya kalau bulan puasa kita kayaknya nggak haus, nggak lapar sampai maghrib. Tapi kalau bukan bulan puasa, jam 10 udah lapar. Ayo ngaku Bu. Betul Bu? Karena di selain puasa kita nggak niat puasa. Jadi kita punya hormon kelenjar segala macam, nggak ada instruksi untuk menyiapkan diri. Disitulah pentingnya niat. Makanya pasang niat tiap malam. Yang kedua, puasanya Nabi bagaimana? Nabi puasa pakai sahur Bu. Nabi puasa pakai sahur. Bahkan sahurnya diakhirkan oleh Nabi. Nabi sahurnya nggak jam 12 malam Bu. Jam 12 malam lagi mindo itu Bu. Oh nanti subuhnya 4:30, 3:30 kita sahur Bu. Nah Nabi ajarkan sahur. Jangan ada anak muda bangga, Habib saya puasa 1 bulan tanpa sahur, hebat saya. Bukan hebat, bahlul. Loh kok begitu Habib? Justru kalau kamu sahur, 1 dapat pahala karena mencontoh Nabi. 2, kalau kamu sahur nanti siang harinya kamu tetap produktif, nggak cepet pusing, nggak cepet capek, bisa kerja, bisa ibadah. Yang ketiga, justru kalau kamu sahur, puasa kamu jadi obat sehat. Gara-gara nggak sahur, habis Ramadan selesai, dia dapat sakit mah. Ayo, gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak sahur Bu. Sahur tuh sunnah Nabi, jelas ya. Yang berikutnya, Nabi puasa kalau buka puasa nggak ditunda-tunda. Nah, begitu masuk waktu azan langsung buka puasa, Bu. Jangan pakai ditunda, jangan. Justru kalau ditunda-tunda itu yang akan jadi penyakit buat kita. Nah, terus bagaimana cara buka puasanya Nabi? 1, Nabi makan korma dulu, didorong sama air putih. Nah, setelah itu Nabi sholat maghrib, zikir sebentar. Kira-kira berapa menit tuh? Taruhlah 10 menit Bu ya. Bu, itu 10 menit yang sholatnya nggak ngebut tuh. Biasanya mau buka puasa sholatnya pada ngebut tuh. Bu, ternyata dalam dunia medis ya memang dibetulkan oleh dokter, betul. Orang kalau buka puasa jangan langsung makan daging, jangan langsung makanan yang keras, jangan langsung minum batu es yang dingin, jangan langsung makan asinan. Jangan dulu, perutnya belum siap. Dari pagi dia kosong, mengkerut. Saudara, jalan darahnya mulai menyempit. Itu perlu dinormalkan dulu. Bagaimana cara normalkannya? Makan korma. Karena korma itu ada glukosa, ada gula yang sehat. Nah, glukosa itu kenapa pakai didorong oleh air? Supaya sirkulasinya lebih cepat. Begitu perut kita menyerap gula, ada glukosa, dibantu air disalurkan ke seluruh tubuh, semua saraf-saraf kita, perut kita, lambung kita, usus kita sudah siap untuk menerima makanan yang keras. Bu, pantes Nabi korma dulu sama air putih. Nah terus bagaimana supaya sirkulasinya bergerak cepat? Kita mesti bergerak, jangan duduk. Oh pantes Nabi sholat dulu, sholat maghrib 3 rakaat, bergerak gak Bu? Bergerak gak? Nah, bergerak diri, ruku, iktidal, sujud, duduk. Gerakan itu membantu supaya glukos itu langsung diserap oleh perut kita, disebarkan saudara ke dalam seluruh tubuh kita, sehingga usus kita, perut kita, lambung kita semua siap untuk mengunyah makanan yang akan kita kirimkan. Beres itu baru makan daging Bu. Nggak ada daging, makan ikan. Nggak ada ikan, banyak tempe sama tahu. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, ini jangan buka puasa balas dendam. 5 menit lagi azan, di depannya waduh air es 1 gelas gede, asinan 1 piring, 1 mangkok, belum lagi kolak, belum lagi pacar Cina, ada lontong, ada pastel. Ayo ngaku. Begitu buka puasa udah begah dia, mau sholat ntar dulu. Nah, ada gak yang begitu?
Nah akhirnya selesai bulan Ramadan pada kena sakit mah, rasain. Nah itu nggak sehat cara begitu, kira-kira jelas gak Bu? Nah, jadi begitu azan makan korma sama air putih. Oh korma lagi nggak ada, nggak apa-apa, minum gula. Gula pasir, gula tebu tuh Bu, bikin teh tuh Bu. Nggak apa-apa, buat menggantikan boleh. Tapi yang afdol kurma. Yang afdol apa Bu? Kurma. Kalau nggak ada kurma nggak apa-apa, digantiin sama apa namanya yang manis-manis Bu. Yang penting jangan langsung makan yang pedas, makan yang asam, makan yang dingin, makan yang keras. Jangan. Kesian kita punya perut Bu. Kalau ibu mau sehat, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan ibu banyak puasa, ibu semua awet muda. Amin. Oh, ibu-ibu kalau didoain awet muda, aminnya dari hati itu. Bu, saya punya istri almarhumah rajin puasa Senin Kemis. Apalagi waktu di Mekah, nemenin saya. Saya setiap hari puasa, dia ikut puasa. Puasa Senin Kemis, ikut puasa. Sampai wafatnya satu uban nggak ada di kepala Bu. Saya uban udah banyak banget Bu. Saya lagi liatin istri saya kok nggak punya uban ya, kok saya banyak banget ubannya. Saya punya istri satu lembar uban nggak ada. Kemudian kulitnya nggak pernah pakai make up kecuali kalau ngawinin doang tuh. Dikerjain sama tukang rias Bu. Tapi di luar itu nggak pakai make up ini itu apa, kulitnya tetap halus tanpa keriput. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak lepas wudhu Bu. Wudhu itu juga bikin kulit agar tidak keriput. Jadi kalau sekarang ada ibu-ibu nanya bagaimana supaya kulit-kulit ini bagus, mulus, halus, tanpa keriput, sering-sering wudhu dan sering-sering puasa sunnah, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Setelah ini kita akan sholat zuhur berjamaah, ada makan siang dulu. Setelah itu sama-sama di penutupan ini kita akan ziarah ke makam saya punya istri dan para syuhada, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk para almarhum semua, juga buat orang-orang tua kita nanti buat orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia sekalian kita doakan, insya. Nah itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.